Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, selamat pagi, selamat gabung kembali di channel Matematika buat Anda semua. Kita belajar lagi, kita teruskan pembahasan PAT matematikanya ya. Kita sampai di nomor 19 nih. Kita bacakan dulu soalnya. Bu Rizka memiliki uang sebanyak Rp1.400.000 dan ditabung di Bank A dengan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan uang diambil seluruhnya untuk memperbaiki rumah. Berapa uang yang dimiliki Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Oke, mari kita bahas ya. Kita data dulu yang diketahui pada soal. Oke, kita data dulu yang diketahui pada soal, yaitu terdapatnya uang milik Bu Rizka ya. Uang tabungan berarti. Uang tabungannya adalah Rp1.400.000. Nah ini kita data dulu. Dengan bunga 11%. Bunga. Oke, bunganya adalah 11% gitu kan. 11% itu per tahun ya. Harus tahu nih. Per tahun, kata kuncinya per tahun gitu. Setelah 3 bulan uang diambil suhunya, berarti 3 bulan gitu kan. Diambil itu semuanya, diambil semua. Jadi kita rangkum dulu apa yang diketahui pada soal. Berapa uang yang dimiliki Bu Rizka? Berarti yang ditanya adalah berapa gitu kan uang Bu Rizka gitu kan. Bu Rizka berarti kan setelah 3 bulan gitu kan, karena cuma 3 bulan ya, setelah 3 bulan diambil, baru 3 bulan sudah diambil gitu. Jadi pertanyaannya yang tepat adalah berapa uang Bu Rizka setelah 3 bulan. Oke, kita jawab. Di sini berarti bunga harus dihitung dulu ya dalam bentuk rupiah gitu kan. Kita lihat bunga, berarti bunga per tahun gitu kan. Bunga per tahun itu adalah 11, karena 11% ini hitungannya 11% gitu kan. Maka bunga per tahunnya adalah 11/100, ya. Berarti kan 11/100 gitu kan, 11% kali, nah, kali berapa? 1.400.000 kan gitu. Oke, kita coret di sini seperti biasa kita menghitungnya. Oke, berarti kan 11 kali 14.000 ya, sama dengan 154.000. Nah ini adalah bunga dalam hitungan rupiah. Kita baru menghitung bunga. Tapi ini ingat per tahun gitu kan. Nah, kita hitung sekaligus misalnya gitu ya. Bahwa setelah 3 bulan berarti uang Bu Rizka nih. Uang Bu Rizka. Nah, uang Bu Rizka gitu kan. Sama dengan setelah 3 bulan. 1.400.000 gitu kan. Oke. Ditambah gitu kan, bunganya berapa nih? Oke, bunganya sudah tahu ya, ini kita udah hitung dalam bentuk rupiah nih. Per tahun, tapi ini per tahun bukan per 3 bulan. Berarti kan kita harus yang namanya, berarti kalau 3 bulan hitungannya dari semuanya, berarti 3 ditambah berarti 3 dari 12 bulan gitu kan, kali tuh 154.000. Nah gitu hitungannya. Jadi kenapa kita menghitung 3/12 di sini gitu kan? Karena kan 3 bulan dari 1 tahun. 1 tahun itu kan 12 bulan. 1 tahun adalah 12 bulan. Gitu loh hitungannya. Jadi 3/12 kali 154.000. Nah gitu ya. Oke, kita bisa menyederhanakan, masih bisa nih kita sederhanakan nih. Berarti kan ini akan sama di sini ya, akan sama dengan 1.400.000 gitu kan. Ditambah ini disederhanakan bisa nih, dibagi 3, 1 dibagi 3, 4. Berarti kan 1/4 kali 154.000. Nah seperti itu ya. Oke, nah seperti itu ya. Ini berarti hasilnya adalah gitu kan. 1.400.000 gitu kan, ditambah, nah ini nih 154 dibagi 4 gitu.
Berapa hasilnya ya? 154 bagi 4. Hasilnya adalah 38.500. Nah, seperti itu. Dan hasil terakhir uang Bu Rizka selama 3 bulan itu adalah 1.400.000 ditambah 38.500. Berarti hasilnya adalah uang Bu Rizka selama 3 bulan itu 1.438.500. Nah, ini jawabannya nih. Nah, ini jawabannya, gitu kan? Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Itu adalah soal nomor 15, nomor 19. Nomor 19, semoga paham. Kalau belum paham bisa diputar, di pause, diulang lagi sebelum paham sampai paham. Karena ini penjelasannya insya Allah detail dan bisa dipahami. Baik, berikutnya adalah soal nomor 20 ya. Kita lihat soal nomor 20. Wow, kali ini soal nomor 20 itu adalah sepertinya bangun ruang ya. Di sini ada soalnya adalah perhatikan gambar berikut. Wah, ini kalau dilihat gambar apa nih? Kalau dilihat adalah gambar balok ini, ya kan? Pasti semua udah pada tahu. Di sini perintahnya adalah garis yang sejajar dengan AB. Kita tandai. AB-nya di mana ya? Oh, di sini AB nih. Ini AB nih. Gitu kan? Adalah apakah garis BC, garis AD, garis EF atau garis EA? Kita lihat satu-satu. BC yang mana BC? Wah, BC tidak ya. Berarti BC yang ini nih BC nih. BC yang ini. Berarti untuk poin A salah. Kenapa? Karena yang disebut sejajar, garis sejajar itu gini. Garis yang sejajar gitu, yang maksudnya hanya memiliki, tidak akan berpotongan. Garis sejajar itu tidak akan berpotongan. Nah, ini seperti ini simbolnya. Atau seperti ini, atau seperti ini, sejajar. Jadi yang sejajar itu tidak akan berpotongan gitu. Jadi untuk garis BC salah ya, tidak bisa. Untuk poin B, garis AD. AD yang mana nih AD nih? AD itu yang ini, sama dengan garis BC. Berarti itu garis justru garis berpotongan. Kalau berpotongan kan seperti ini kalau berpotongan. Nah, misalkan ini garis berpotongan nih. Tuh kan? Berpotongan di titik ini gitu. Nah, itu yang disebut garis berpotongan itu seperti itu. Saling memotong di kedua rusuk tersebut gitu kan, itu adalah garis berpotongan. Coba garis EF, nah EF kita lihat tandai, kita EF tandai. Nah, ini ternyata betul ya bahwa garis yang sejajar dengan AB adalah garis EF karena posisinya sama seperti ini. Nah, seperti itu ya. Tidak akan berpotongan sampai Amerika diperpanjang garisnya tidak akan berpotongan kalau garis sejajar. Hanya dadah-dadahan saja. Oke, itu nomor 20 ya. Berarti nomor 20 itu jawabannya adalah C ya. EF. Nah, kita beralih ke soal nomor 21. Jangan skip-skip, kita lanjutkan sampai pembahasannya sampai Anda paham. Ya, berikutnya adalah soal nomor 21. Perhatikan gambar di samping. Oh, gambar yang ini nih. Maksudnya gambar yang ini, gambar yang ini. Oke, nah ini. Gambar di samping yang merupakan sudut lancip adalah, nah sudut lancip itu ya harus tahu bahwa sudut lancip gitu kan. Sudut lancip itu adalah sudut gitu kan. Sudut yang kurang dari 90 derajat. Nah, itu sudut lancip. Jadi kurang dari 90 derajat. Nah, itu sudut lancip itu. Sedangkan sudut tumpul bisa berarti adalah sudut yang lebih dari 90 derajat, gitu kan? Seperti itu ya. Kalau kita lihat, kita amati di sini, mana nih sudut lancip itu? Lancip itu tahu kan bahasa? Berarti mana ya kalau dilihat di gambar ini? Apakah I? Betul ya? I bisa dikatakan sudut lancip nih. Karena dia kurang dari 90 derajat. Sudut yang disebut 90 derajat itu begini. Nah, yang tegak lurus sisi-sisinya. Nah, ini. Nah, misalkan ini tandanya biasanya seperti ini 90 derajat. Jadi yang tegak lurus sisi-sisinya. Kalau sudut lancip berarti kan misalkan ini 90, gitu kan? Nah, ini 90 misalkan nih. Maka yang disebut sudut lancip itu misalkan yang kurang dari 90 bisa di sini, nah, bisa juga ini masih dikatakan lancip gitu kan.
ini juga bisa, masih dikatakan lancip. Pokoknya yang kurang dari 90 itu ada sudut lancip, gitu kan. Tajam, lancip itu bahasa ininya ya. Oke, seperti itu. Pokoknya sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Lalu kalau kita lihat di sini gambar ini berarti sudah memenuhi sudut lancip, gitu kan. Ini benar ya. Nah, oke, karena dia kurang dari 90 derajat. Di sini kalau kita lihat, kita amati yang poin 2-nya yang ini sudut tumpul ini. Kita buktikan, ini sudut tumpul kah? Kalau kita gambar garis di sini, garis-garis di sini gitu kan. Nah, ini adalah sudut tumpulnya, sudut 90-nya nih. Ini sudut 90. Berarti dia sudah lebih udah melebar nih, meluber ya kan, sudah lebih dari 90 derajat. Maka yang gambar 2 ini adalah sudut tumpul. Berarti lihat pilihan yang ada angka 2-nya berarti salah. Berarti ini sudah salah, gitu kan? Ini sudah salah, gitu kan? Seperti itu ya cara menjawab soalnya. Berarti tinggal C dan D nih. Lihat yang poin 3-nya. Poin 3-nya itu adalah sudut 90 derajat. Jadi jelas tidak diperiksa lagi yang 4-nya, gitu kan? Itu adalah yang gambar 4 adalah sudut lancip. Berarti jawaban yang benar adalah D. Gitu kan? Ini. Seperti itu ya untuk nomor 21. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak bisa, belum bisa dipahami, silakan pause dan replay kembali ya. Berikutnya adalah soal nomor 22 ya. Oke. Baik, ini adalah pembahasan soal nomor 22 ya, bahwa konsep dasarnya satu putaran penuh, gitu kan? Satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Kenapa kita bisa dikatakan satu putaran penuh? Karena jarum jam itu membentuk lingkaran. Jadi satu buah lingkaran itu memiliki sudut 360 derajat, gitu kan? Seperti itu ya. Itu konsep awal. Dan kita tahu setiap pergerakan jarum jam pendek, gitu kan? Jarum jam pendek ke sini, misalnya ke sini, setiap pergerakan adalah membentuk sudut 30 derajat. Betul tidak? Kita buktikan bahwa jika lingkaran ini dibagi kuadran seperti ini, maka ini kan besarnya membentuk sudut siku-siku 90 derajat, ya kan, seperti itu. Ini juga sama 90, ini juga sama 90, dan ini juga sama 90. Jadi membentuk sudut 90 derajat, gitu kan. Dan setiap angkanya ini kalau dibagi-bagi lagi setiap angkanya, maka ini berarti 30, ini 30, ini 30. Berarti kan 90 totalnya, gitu. Seperti itu ya. Itu kan seperti itu. Jadi artinya bahwa setiap pergerakan jarum jam pendek, gitu kan, jarum jam pendek itu memiliki sudut setiap satu jamnya adalah 30 derajat, gitu kan. Maka kita buat skema aja di sini. Jarum pendek, misalnya untuk jarum pendek kita punya skema 1 jam, ketika membentuk 1 jam itu adalah 30 derajat, membentuk sudut 30 derajat, gitu kan. Itu untuk jarum jam pendek. Jadi kalau 60 menit sama dengan 60 menit, gitu kan, sama dengan 30 derajat, bisa diasumsikan seperti itu kan. Jadi kalau berapa per 1 menitnya, gitu kan, maka per 1 menitnya adalah setiap 1 menit berarti kan 30 dibagi 60, gitu kan, sama dengan 1/2 derajat, gitu kan, seperti itu ya. Oke, maka berarti ini sama dengan 0,5 derajat. Jadi setiap 1 menit hitungannya untuk jarum pendek adalah 0,5 derajat. Nah, kita punya skema seperti itu. Oke, kita buat skema yang lain. Untuk skema untuk jarum jam panjang, misalnya jarum jam panjang sekarang. Oke, jarum jam panjang itu menunjukkan menit ya biasanya ya. Jarum jam panjang. Kalau berarti untuk jarum jam panjang setiap perubahannya ke angka, gitu kan? Berarti setiap 5 menit, gitu. Setiap 5 menit, oke, itu akan menghasilkan sudut 30 derajat. Nah, untuk jarum jam panjang, gitu kan? Berarti setiap 1 menit, gitu kan, dengan cara yang sama, dia akan membentuk 30/5 sama dengan 6 derajat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau perbedaannya, kalau jarum jam pendek
setiap 1 menitnya membentuk 0,5 derajat, sedangkan jarum jam panjang akan membentuk 1 menitnya itu adalah 6 derajat. Nah, seperti itu skema yang bisa kita buat sebelum menjawab soal. Bagaimana soalnya? Kita lihat lagi soalnya. Oke. Nah, ini soalnya. Kita lihat lagi. Pukul 2, misalnya pada pukul 2 ya. Berapa sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 2? Oke, kita akan membentuk sudut terkecil. Sudut terkecil itu apa sih? Gitu kan? Nah, itu ya, harus tahu ya. Nah, yang disebut sudut terkecil atau begini ya. Kita bubuhkan dulu di sini pukul 2. Misalnya pukul 2 itu 40 itu berarti hampir di pukul 3 ya. Kurang 20 menit lagi. Nah, ini jarum jam pendek berarti kan misalkan ya. Ini pukul 2 lebih 40 berarti ini 10, 20, 30, 40 benar ya. Pukul 2 lebih 40. Nah, seperti itu ya jarum. Yang disebut sudut terkecil adalah yang ini. Ini sudut terkecilnya, maksudnya sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam. Itu ya sudut terkecil gitu kan, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke, kita lihat. Kalau kita kembalikan ke konsep gitu kan. Misalkan andai kata saya punya garis di sini ya. Kita buat garisnya ya. Nah, kita buat garisnya ke sini. Berarti kan yang disebut jarum sudut terkecil itu tadi udah tahu ya. Ini ya jarum sudut terkecil ya. Jadi konsepnya adalah jarak untuk memperoleh jarum jam terkecil itu berarti jarak jarum jam terpanjang ke sini, ya kan? Dikurangi oleh jarak dari jarum jam terpendek, yang pendek, jarum jam pendek ini. Jadi artinya yang ini dikurangi oleh jarak ini. Nah, itu akan menghasilkan ini jarak ini kedua jarum. Jadi seperti itu ya. Jadi artinya kita harus mencari dulu berapa sih jarak jarum jam panjang gitu kan. Berarti kan jarum jam panjang setiap 5 menit dia membentuk 30. Berarti ini berapa tadi? Setiap 5 menit ya. Membentuk 30 derajat. Oke. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini jarum jam panjang berarti kan. Berarti jarum jam panjang. Pak, jarum jam panjang sama dengan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti 8 kali 30. Langsung aja gitu ya. 8 kali 30 berarti hasilnya adalah 240 derajat. Kan gitu. Karena setiap 5 menit 30 derajat. Bolehlah menghitungnya seperti ini boleh. Misalkan untuk jarum jam panjang berarti ada berapa menit nih? 5, 10, 15, 20, 40 menit ya. Berarti 40 sama aja nih. 40 menit asal hitungannya ini. Karena kita menghitungnya per menit, berarti hitungannya per menit seperti ini. 40 kali 6. Berarti 240 derajat. Jadi boleh menghitungnya dengan cara seperti ini, boleh ini. Nah, itu jarum jam panjang tuh. Sekarang jarum jam pendek. Jarum di sini aja ya. Oke, saya menghitungnya di sini biar kelihatan. Jarum jam pendek. Yang pendeknya, gitu kan. Jarum jam pendeknya dicari adalah, lihat nih jarum jam pendek, berarti jarak kependek nih, yang ini. Jarum jam pendek itu di sini 1 jam adalah 30 derajat gitu kan. Oke. Berarti kita akan menghitung yang jamnya saja. Ada berapa ya, gitu ya. 2 jam. Oke, 2 jam itu adalah berarti kan ini 1 jamnya 30 derajat berarti 1 jamnya 30 derajat jadi 2 kali 30 sama dengan 60 derajat ya. Hasilnya adalah sudut terkecil, berarti kan sudut terkecil itu selisih. Berarti 240 dikurangi 60. Hasilnya adalah 180 derajat. Berarti jawabannya adalah D. Seperti itu. Ya, seperti itu ya cara menghitungnya. Ini mulai dari konsepnya ini sebenarnya ya.
Oke, tapi kita lihat cara yang lainnya yang lebih cepat ya, biar tidak pusing juga. Kalau sudah paham konsepnya kan enak sebenarnya. Oke, ya ini cara yang berikutnya ya untuk konversi jarum jam ke derajat. Jadi konsepnya, kalau kita mengerti konsepnya bahwa untuk jarum panjang, yang penting tahu ya, untuk jarum jam panjang bahwa setiap 5 menit adalah 30 derajat. Yang pendek, yang jarum jam pendek itu berarti setiap 1 jam bedanya gitu, 30 derajat gitu kan. Sudut, misalkan sudut terkecil adalah sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam, yang dibentuk oleh kedua jarum jam. Oke. Yang merupakan selisih dari jarum panjang dikurangi jarum pendek gitu kan, selisih gitu jarum. Jadi yang disebut sudut kecil berarti kan sama dengan sudut jarum jam panjang dikurangi sudut jarum jam pendek. Nah itu selisih, pengurangan gitu kan. Maaf tulisannya bagus. Jadi kita tahu berarti kalau 5 menit 30 derajat berarti kalau di sini 02 40 berarti kan ada 2 jam ya, untuk berarti kan 2 jam untuk jarum pendek, berarti pendek sama dengan yang 2 jamnya nih. Ya, yang membentuk jam. 2 jam kali 30 derajat sama dengan 100 sama dengan berapa? 2 jam kali 30 berarti kan 60 derajat pendek ya. Oke. Sedangkan panjang, jarum jam panjang itu adalah 40. Nah, lihat nih 40 ya kan? Oke. Pakai merah aja ya. Nah, 40. Nih, ini jarum yang panjang yang dibuat oleh jarum yang panjang berarti 40 kali sama 30 derajat. Sorry, bukan 30 derajat ya. Oke. Karena kalau jarum jam panjang mah kan setiap 5 menit adalah 30 derajat gitu kan. Berarti kan setiap 1 menit 6 derajat gitu kan. Jadi 40 kali 6 gitu kan. Karena setiap menit 6 derajat sama dengan 240 derajat. Jadi sudut kecil, sudut kecil itu sama dengan 240 dikurangi 60 sama dengan 180 derajat. Nah, seperti itu perhitungannya. Jadi jawabannya adalah D gitu kan. Jadi yang harus diingat adalah ini, konsep ini panjang 5 menit 30 derajat, pendek 1 jam 30 menit, dan kita lihat bahwa untuk jamnya berarti itu masuk ke jam pendek. Untuk menitnya gitu kan, ini berarti masuknya ke panjang. Dan sudut kecil merupakan selisih dari sudut panjang ke sudut pendek. Oke, itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.